Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin kembali mengajak kalian untuk pekah terhadap pentingnya menuntut ilmu agama, atau yang kita kenal dengan ahamiyatu fi talabil ilm. Untuk para syababul Islam, untuk para pemuda Islam. Naam, ini penting. Kita harus menghilangkan prinsip lama nenek moyang kita, ya. Karena hari ini masih sering saya temukan sebagian saudara-saudara kita, saudara muslim tentunya, orang tua, mereka sering mengatakan seperti ini: saya sudah cukup berbangga. Saya sudah cukup berbangga jika anak saya sudah punya dasar-dasar pengetahuan ilmu agama. Saya terkadang heran, kok persoalan agama hanya mau dimiliki sebatas dasar-dasarnya saja. Syai'un ajib, ya. Sementara ilmu-ilmu duniawi diburu sampai bertahun-tahun, sampai mencapai gelar doktor misalnya. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya banyak untuk mendapatkan ilmu itu, ya. Tapi untuk persoalan ilmu agama, semangat mereka sangat lemah. Padahal ilmu agama inilah yang sangat penting, ya. Ilmu agama ini yang sangat penting, ya. Karena apapun profesi Anda, apakah Anda sebagai seorang dokter, ya, ingat, tidak akan berarti profesi itu jika tidak ada pengetahuan agama. Profesi Anda sebagai seorang guru juga tidak akan pernah memiliki arti apa-apa jika tanpa dibarengi ilmu agama. Apapun itu, akhi, apapun profesi kalian, wahai para pemuda Islam, ilmu agama harus melekat pada diri kalian. Seorang dokter, dosen, guru, politisi, ekonom, pejabat negara, jika mereka muslim, maka mereka harus memahami persoalan ilmu agama. Mereka harus memahami persoalan ilmu Al-Quran. Mereka harus memahami persoalan fikih, tafsir, dan lain-lain. Mereka harus paham ilmu ini. Oleh karena itu, generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi ilmu agama harus menjadi tamin dalam diri kalian, harus menjadi wiqayah dalam diri kalian. Ilmu agama harus menjadi energi positif dalam setiap langkah dimanapun Anda berada. Ilmu agama harus menjadi kekuatan yang selalu mendorong Anda dalam melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Kalian tidak boleh kehilangan arah disebabkan karena kalian tidak memiliki ilmu agama. Oleh karena itu, milikilah ilmu agama. Ya, milikilah ilmu agama. Kalian harus berani mengambil keputusan untuk menyisihkan waktu untuk belajar, khususnya belajar ilmu agama. Yakin dan percaya, jika kalian belajar ilmu agama, maka kalian tidak akan pernah jauh dari kebaikan-kebaikan dalam hidup. Perhatikan nasihat Amr bin Al-Wardi. Apa kata beliau? Utlubil ilma fala taksal, pama'ab adal khair ala ahlil kasal. Tuntutlah ilmu agama, dan jangan kalian bermalas-malasan, karena betapa jauhnya seseorang dari kebaikan disebabkan karena ia menjadi pemalas. Wahai para pemuda, kita garis bawahi poin atau kata ab'adal khair, betapa jauhnya kebaikan. Ungkapan ini ditujukan kepada mereka yang malas dan tidak mau menuntut ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama. Kebaikan akan menjauh darinya. Kebaikan akan pergi meninggalkan dirinya. Jika seseorang terkenal bangga dengan profesinya, profesi di luar profesi dengan pengetahuan agama, maka tunggu,
suatu saat nanti dia akan merasa tidak bahagia disebabkan karena dirinya krisis dengan ilmu agama. Lain halnya dengan seseorang yang memiliki profesi sebagai seorang dokter, tapi dia punya bekal ilmu agama, maka kebaikan-kebaikan akan selalu datang menyertai dirinya. Kebaikan itu akan selalu datang menuntun dia dengan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan amal soleh. Dia takut jika profesi tersebut membuat dia lalai dari mengingat Tuhannya. Inilah pentingnya ilmu agama. Kemudian kata beliau, wala taqul qad zahabat ayyamuhu. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan sudah lewat waktunya, masanya untuk belajar agama. Ini kebanyakan kita temukan. Orang-orang punya prinsip, mereka tidak haus dengan ilmu agama karena sudah merasa ketinggalan kereta. Ya. Mereka merasa bahwa bukan lagi masanya untuk belajar. Nauzubillah. Berbagai macam alasan. Persoalan umur yang sudah memasuki 40 tahun, 50 tahun. Ngapain saya belajar ilmu agama? Itu kata mereka. Ya, jangan pernah kalian mengatakan hal itu wahai para pemuda Islam. Jangan. Ilmu agama ini tidak mengenal usia. Jika di usia 50 tahun Anda baru sadar dan mau belajar ilmu agama, jaga niat itu, jaga dan pertahankan. Jangan pernah Anda menyesal. Kita tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita hanya perlu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu baik untuk agamanya, maka dia akan memudahkan dan melapangkan dadanya untuk memahami ilmu Islam secara kafah. Wahai para pemuda Islam, badiril fursata wahdhar fautaha, fabulughul izzi fi nailil furas. Bergegaslah kalian menggunakan kesempatan dan waspadalah akan berlalunya waktu itu secara sia-sia. Gunakanlah waktu kalian. Kejar waktu itu dengan semangat belajar ilmu agama. Fabulughul izzi fi nailil furas. Pencapaian kejayaan, kesuksesan itu karena kesempatan digunakan dengan baik. Ya, maka tidak ada kata terlambat selama kita mau memulai dari sekarang. Oleh karena itu, jika kalian punya keinginan belajar ilmu agama, maka carilah komunitas-komunitas, majelis-majelis ilmu yang akan meneguhkan keinginan Anda. Karena kebaikan itu harus selalu dikuatkan dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Sehingga dengan memulainya saja dengan niat, maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Apalagi jika niat itu sudah dibuktikan dengan tindakan. Kita hadir dalam majelis ilmu, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita untuk sampai pada tujuan tersebut. Ya. Kullu man sara 'ala darbi wasal. Ingat, setiap yang berjalan di atas jalannya pasti akan sampai. Naam. Jika Anda duduk bermajelis menuntut ilmu agama 1 tahun, 2 tahun, insya Allah Anda akan sampai pada target yang Anda inginkan. Selagi Anda mampu mempertahankan adab seorang penuntut ilmu agama, seperti senantiasa menjaga ilmu, senantiasa menjaga ibadah salat 5 waktu, menjaga qiyamul lail, menjaga puasa sunnah, istiqamah dalam ketaatan dan seterusnya. Kemudian dalam menuntut ilmu perlu diperhatikan, kata beliau, wala takul asli wa fasli abada. Dan janganlah kalian wahai pemuda selalu menyebut asal usul dan rumpun suku kalian. Ya, ingat wahai para pemuda. Ingat wahai pemuda dambaan umat. Ilmu agama itu harus dicari, harus diperjuangkan. Ilmu agama itu tidak seperti harta yang bisa menjadi harta warisan kepada ahli warisnya. Jika orang tuanya atau jika orang tua Anda kaya raya, tuan tanah, atau dia adalah seorang investor di sebuah perusahaan, otomatis kekayaan ini akan menjadi milik ahli warisnya. Maka wajar jika ada orang yang selalu mengandalkan kebesaran nama orang tuanya dalam hal harta, dalam hal pangkat dan jabatan. Wajar, ya, pasti semua itu menjadi milik mereka. Sehingga yang terjadi generasi yang dimanjakan dengan harta dan warisan, tidak sedikit dari mereka akan berpikir tentang ilmu agama. Ya. Coba Anda bayangkan bagaimana jadinya
jika orang tuanya juga tidak mewariskan ilmu agama, atau bahkan orang tuanya tidak pernah belajar ilmu agama sama sekali, kira-kira apa yang terjadi, ikhwah? Allah tidak akan menjaga dia dan hartanya di dunia ini. Ya. Lain halnya dengan orang yang memiliki ilmu agama, dalam kondisi apapun dia miskin, dia akan bahagia. Karena ada ilmu agama yang menopang dan mengontrol dia untuk sabar. Ya, ada ilmu agama yang menopang dia dan mengontrol dia untuk ikhlas dan tetap nikmat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keluh kesah. Ya. Jika dia ditakdirkan menjadi orang kaya misalnya, pasti dia akan lebih bahagia lagi. Ya, karena kekayaan yang dia peroleh itu pasti sudah terukur dengan pandangan agama. Pasti hartanya dipastikan akan disucikan dengan zakat. Ya, dipastikan hartanya akan disedekahkan, diinfakkan. Ya, itu semua karena ilmu agama. Ilmu agama itu menuntun dia menjadi dermawan. Ilmu agama itu menuntun dia menjadi orang yang murah hati, kaya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan menjadi pelopor dalam gerakan sedekah, dan sudah pasti dia akan menjauhkan segala transaksi ekonominya dari perkara riba. Itu sudah pasti, akhi. Ya. Oleh karena itu subhanallah, ya, sungguh nikmat hidup jika seorang paham ilmu agama. Apalagi jika yang menjadi pelopor kembali belajar ilmu agama adalah kaum generasi muda. Sungguh sangat luar biasa. Ini yang spektakuler. Maka pemuda muslim harus tampil mengambil bagian ini, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.